Hello everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you this time? I hope all of you are okay. Always stay safe, healthy, and wealthy, and sehat selalu pokoknya ya. Thank you very much for your understanding and also your time this time that you are watching the video or listening to the material. First of all, I would like to say I'm sorry we have no Jimit for the last two meetings, and I will replace with this kind of material sharing ya. Nanti saya ganti dengan sharing material seperti ini, sharing materinya seperti ini ya teman-teman. Dan mohon maaf ini agak terlambat saya uploadnya karena kemarin ada beberapa kendala teknis. Mungkin yang di daerah utara tahu ya, kita hujan tuh deras banget ya, kemudian ada listrik mati, ada jaringan yang tidak stabil begitu ya, jadi harus tertunda sampai hari berikutnya ini baru bisa diupload. Oke, kita langsung aja mau ke diskusi tentang hak cipta dan perlindungan program komputer. Hak cipta dan perlindungan program komputer. Nah, ini kalau di pembahasan selanjutnya itu mengenai lisensi, di sini kita lebih ke copyright atau hak ciptanya. Nah, sebelumnya apa sih hak cipta itu? Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, membuat klaim gitu ya, memberikan klaim, memperbanyak atau menggandakan ciptaannya, dan dia juga punya hak penuh memberikan izin atas kreasinya atau ciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan, dan juga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasti ada syarat dan ketentuan terkait hak cipta. Kemudian poin penting apa yang ada di hak cipta? Terkait hak cipta ini ada 3 hal. Yang pertama sudah pasti penciptanya atau kreatornya, kedua adalah kreasinya, kemudian yang satunya lagi adalah pemegang hak cipta atau lisensinya. Ini bisa perorangan, bisa grup 2-3 orang, bisa juga lembaga gitu ya, perusahaan juga bisa memegang hak cipta atau lisensinya. Jadi pada intinya hak cipta itu hak eksklusif ya, yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, hak penuh gitu ya untuk pemegang, pembuat kreasi atau satu produk seperti itu. Jadi di sini pengertian mengumumkan atau memperbanyak itu termasuk di dalamnya menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, menyewa, mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun gitu ya. Dia punya hak penuh untuk melakukan apapun terkait produk atau kreasi ciptaannya. Apa sih umumnya jenis-jenis ciptaan yang dilindungi? Yang dilindungi sudah pasti buku. Ini biasa kita gunakan ya, buku kita pakai, kita pegang sehari-hari gitu ya, buku. Ada penulisnya tentu, di situ ada hak ciptanya, of course. Program komputer pun sebetulnya ada hak patennya yang bisa kita daftarkan ya. Ada pembuatnya, meskipun mungkin itu rame-rame gitu ya. Kemudian pamflet, karya tulis, cerpen, puisi, prosa, itu semua adalah ciptaan yang dilindungi. Di bidang entertain kita ada lagu, musik gitu ya, dengan atau tanpa teks itu punya hak cipta teman-teman. Dan ini di medsos ini cukup rigid ya peraturannya. Jadi ada, kalau kita menggunakan musik dari platform lain atau dari sumber lain atau punya orang lain misalnya ya, itu ada syarat dan ketentuannya. Bahkan ada yang menerapkan pembayaran royalti. Jadi nggak bisa sembarangan kita memutar gitu ya, menyetel musik atau menyanyikan lagu orang lain tanpa izin. Di seni rupa juga ada ya, segala bentuk ciptaan yang dilindungi, seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat itu juga dilindungi. Kemudian hasil arsitektur, desain arsitek ya, peta, dan yang dekat dengan kita adalah seni batik. Beberapa ciptaan yang dilindungi. Terus apa sih hal-hal yang meskipun kita lakukan itu tidak dianggap pelanggaran hak cipta gitu ya, yang bebas kita lakukan gitu. Kita nggak harus bayar royalti gitu ya. Yang pasti ketika membuat pengumuman ya kita nggak harus bayar royalti ya teman-teman, bebas aja
membuat pengumuman, kita memperbanyak atau menggandakan lambang negara atau lagu kebangsaan sesuai sifatnya yang asli, itu juga bebas aja. Jadi selama tidak merubahnya gitu ya dari patokan dari aransemen asli gitu, karena nggak boleh ya. Itu nggak apa-apa sih, kita boleh, maksudnya nggak harus bayar ya, ketika ngeplay bayar gitu, nggak ya. Nah ini biasanya kita lakukan ketika masa kampanye mungkin ya, jadi banyak media promosi, kita buat pamflet misalnya atau poster atau MMT yang memunculkan lambang negara gitu. Nah itu nggak apa-apa, digandakan, diperbanyak gitu, boleh gitu ya. Kemudian ketika pengambilan berita ya, pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap itu. Contohnya teman-teman kita di WPTV, mereka punya program news ya, program news aktual gitu. Mungkin tidak semua berita itu langsung dicari sendiri ke lapangan. Teman-teman WPTV mungkin mengambilnya dari sumber-sumber lain. Nah ini diperbolehkan selama sumbernya disebutkan gitu ya, ada diambil dari mana, dikutip dari mana, begitu, dilansir dari mana. Biasanya itu yang kita temui ya, kita temukan di beberapa program news. Termasuk kita ya, Anda yang berkreasi, yang jadi konten kreator gitu, jangan lupa ketika mengambil sumber dari pihak lain itu cantumkan Anda ambil dari mana itu, supaya menjaga ini ya, supaya kita tidak dianggap melakukan pelanggaran hak cipta itu, antisipasi aja. Kemudian masa berlaku hak cipta itu seberapa lama? Nah, ternyata cukup lama teman-teman ya. Hak cipta atas ciptaan buku, pamflet, dan semua karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari, koreografi, semua bentuk seni rupa gitu, berlangsung seumur hidup plus 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Nah kemudian kalau program komputer ini 50 tahun sejak pertama kali diumumkan gitu. Jadi kalau tadi yang terkait entertain itu seumur hidup plus 50, untuk program komputer 50 tahun sejak pertama kali dia dirilis gitu ya, diumumkan. Ini juga terkait sinematografi ini harusnya ya, bukan seniman. Nah kemudian kalau ada pelanggaran, apa sih hukumannya gitu ya, pidananya apa? Nah ini cukup bikin kita dak-dikduk juga ini ya teman-teman ya. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan dan memperbanyak hak cipta suatu kreasi tanpa izin gitu ya, dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dengan denda paling sedikit 1 juta atau paling lama 7 tahun, denda paling banyak 5 miliar ya. Ini benar ya, 5 miliar ya, nolnya 9. Nah banyak juga ini ya teman-teman, 1 juta 1 bulan itu minimal ya, 7 tahun dan 5 miliar. Nah kalau program komputer pidananya adalah paling lama 5 tahun dan paling banyak dendanya 500 juta. Mungkin kalau dibanding 5 miliar ini kecil ya. Mungkin beberapa dari kita berpikir 500 juta kecil gitu ya. Tapi imbasnya gitu ya, imbasnya gitu, kita nama baik, kemudian pidananya itu tadi, dan kemudian efek-efek yang lain, efek sosial yang lain yang akan kita terima, keluarga tentu saja ya. Jadi hati-hati, kita harus hati-hati dengan pemakaian hak pemakaian kreasi orang lain. Itu harus melindungi dan menghargai hak ciptanya. Nah maka ada undang-undang hak cipta ya, perlindungan undang-undang hak cipta bagi karya cipta program komputer. Berawal dari tahun 70-an gitu. Di tahun 70-an ini belum sih, kita belum menerapkan ya, masih mengacu ke konvensi Bern tahun 71, di mana program komputer dan kompilasi data dilindungi hanya sebagai karya tulis gitu, belum di ciptaannya, source code-nya gitu belum. Nah kemudian di tahun 76 dengan adanya amendment to the copyright menambahkan proteksi pada hak cipta ke program komputer. Sejak saat itu OS atau operating system masuk ke dalam perangkat lunak yang dilindungi oleh hak cipta di beberapa negara. Nah hal ini terus mendorong pemerintah untuk menyempurnakan undang-undang hak cipta
sampai lahirlah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 97 yang melindungi pemrograman komputer sebagai karya cipta yang meliputi sistem operasi, objek code, source code, dan seterusnya. Dari undang-undang ini masih disempurnakan lagi ya menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ini yang sampai saat ini masih kita gunakan. Karena undang-undang sebelumnya perlindungannya masih terbatas pada larangan penggandaan, pengkopian, pendistribusian, penyewaan tanpa izin gitu. Nah, di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini lebih detail lagi teman-teman ya. Kita bisa cermati di pasal 1 ayat 8 tentang definisi program komputer dan apa saja yang dilindungi begitu ya. Jadi program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema maupun bentuk lain yang bila digabungkan dengan media dapat dibaca dengan komputer dan membuat komputer bekerja sesuai fungsinya atau mencapai hasil khusus, termasuk persiapan merancang instruksi-instruksinya. Nah, itu masuk di sini. Itu semua yang akan dilindungi, teman-teman ya. Nah, di pasal 2 ayat 2 ini mendefinisikan tentang pemegang hak cipta atas program komputer. Pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewa ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Nah, ini si pencipta ini punya hak nih, dia mau kasih atau enggak gitu ya. Apalagi untuk yang sifatnya komersil. Nah, ini berarti orang luar atau di luar pemegang hak cipta tidak boleh menyebarluaskan tanpa izin gitu, harus dengan izin. Terus kalau dilanggar gimana ya? Kembali ke tadi pidana tadi ya, ada pelanggaran yang dilakukan, ada ketentuan pidana yang diberlakukan. Kemudian di pasal 12 ayat 1A, nah ini mendefinisikan tentang apa saja yang dilindungi. Ini tadi yang di slide sebelumnya sudah kita diskusikan ya, sudah kita sebutkan, saya sebutkan ada buku, ada program komputer, karya tulis yang diterbitkan. Kemudian di pasal 15 ayat 1G ini menyatakan bahwa pembuatan salinan cadangan suatu komputer oleh pemilik komputer yang dilakukan untuk digunakan sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ini maksudnya tidak dikomersilkan gitu ya, tidak diperjualbelikan, tapi ini pemiliknya nih ya, pemilik program komputer. Nah, ini enggak apa-apa. Kemudian di pasal 30 ayat 1 ini tadi sudah dibahas juga ya. Masa berlaku program komputer adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan atau dipublikasikan. Kemudian di pasal 35 lebih detail lagi mengatur tentang pendaftaran ya, penyelenggaraan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan, bisa kita lihat tanpa dikenai biaya. Ya, ada lebih lanjut pasal 36 ini juga saling bertaut ya. Jadi intinya itu bisa didaftarkan. Di pasal 72 ayat 3 ini tadi undang-undang tentang pidana yang tadi sudah disebutkan di awal. Hukumannya pidana paling lama 5 tahun dan dendanya paling banyak 500 juta rupiah. Sekali lagi jangan dilihat angkanya ya, kalau angka 500 mungkin teman-teman yang biasa dapat project 1M gitu, alah nggak seberapa gitu ya. Tapi jangan ya teman-teman ya. Sesuatu yang melanggar aturan itu akan memberikan efek yang tidak baik ya, udah pasti gitu ya teman-teman ya. Mungkin kayaknya angkanya kok cuma 500, nah cuma bahasa cuma itu yang mungkin bisa memberikan efek kemana-mana yang kurang baik, yang tidak baik ya, banyak kurang. Nah, coba sekarang kita lihat gimana sih cara pendaftaran hak cipta. Caranya gimana? Nah, dalam UU HC, Undang-Undang Hak Cipta pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa begitu kita menciptakan sesuatu maka otomatis akan melekat ke kita ya, saya pembuatnya, betul gitu ya. Tapi kalau kita tidak daftarkan secara resmi maka kita kurang kuat gitu ya, terutama kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kita bisa lihat di poin yang ketiga itu ya. Pada perkembangannya tentu saja kita perlu mendaftarkan, terutama jika memang program tersebut dibuat dengan tujuan komersil serta proaktif mendekati target pasar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih
mantap bahasanya ya, lebih valid ketika mempromosikan bahwa itu milik kita, bahwa itu kita yang buat, bukan kita mengambil, kita menyadur, mengutip gitu ya. Keasliannya terjamin gitu. Nah, ini sangat penting untuk kita memiliki keabsahan begitu ya, validasi dari hak cipta kreasi yang kita miliki. Terus kemana daftarnya? Nah, situs resmi Ditjen Haki-nya ada di www.djip.co.id, nanti bisa dicek ya. Ya, nah si sertifikat pendaftaran hak cipta ini akan menjadi prima facie evidence untuk proses hukum bila ada pembajakan. Nah ini ya. Jadi ini kita menghindari pirates ya, pembajakan, maka kita punya senjatanya, kita punya tamengnya dulu, kita punya hak cipta. Sebaiknya tetap perlu dilakukan pendaftaran ya, supaya ketika ada pelanggaran mudah mengusutnya gitu. Ini punya siapa nih, keabsahan atau validasinya atau keasliannya ini dari mana, siapa, klaim pertamanya itu siapa, dan yang sah begitu ya. Ya, nah teknis pendaftarannya ada di pasal 35, nanti bisa dicek lebih lanjut ya teman-teman. Dalam undang-undang itu dijelaskan tata cara pemberian lisensi pemanfaatan hak cipta, diantaranya adalah program komputer itu. Oke, nah nanti ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Mungkin berbayar juga ya, tergantung rate-nya, levelnya, tergantung produk yang dihasilkan juga. Nanti ada clustering dan levelingnya. Oke, nah kita melihat lebih dekat ke pelanggaran hak cipta. Apa saja sih yang tergolong, yang dikelompokkan ke dalam pelanggaran hak cipta? Dari Microsoft Corporation ini ya, mengelompokkan ada 5 macam. Yang pertama, memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Nah, ilegal ke hard disk ini yang mungkin banyak kita temui ya, masih banyak kita temui ketika kita membeli perangkat ya di toko komputer, langsung diinstalkan salah satu OS yang kita nggak tahu OS itu asli atau enggak gitu ya. Mungkin beberapa dari kita melakukan itu ketika kita membeli perangkat juga ya. Nah ini sebetulnya ini termasuk salah satu bentuk pembajakan atau pelanggaran pembajakan software gitu ya, termasuk pembajakan software. Ini harus mulai dikurangi setidaknya ya, jadi jangan semuanya gitu ya ilegal atau tidak sah ya, atau nggak legal. Kemudian soft lifting, ketika sebuah lisensi dipakai melebihi kapasitas penggunaan. Misalnya kita beli 1 harusnya buat 10, kita terapkan ke 100 atau 1000 gitu ya, tanpa tambahan, jadi melebihi kuota sesuai kuota awalnya. Nah ini soft lifting, hampir mirip sih sama kayak tadi yang pertama ya, cuman kalau soft lifting ini lebih ke melebihi kapasitas gitu. Kalau yang pertama tadi ya apapun bentuknya, apapun itu jenis software ilegal yang dimasukkan ke hard disk, biasanya OS ya, OS Windows. Kemudian penjualan CD-ROM ilegal, ini juga pelanggaran hak cipta teman-teman. Sering dijumpai di pasar atau counter tidak resmi yang menjual CD-ROM program ini ya, yang dikopi tanpa izin dari program aslinya. Sebetulnya ini pelanggaran ya. Jadi kita harus aware dengan ini, harus hati-hati, tetap memihak ke penggunaan CD-ROM yang asli atau yang legal. Kemudian penyewaan perangkat lunak ilegal. Nah, ini tadi kembali ke yang pasal, yang poin sebelumnya. Kalau itu kita lakukan kemudian kita sewakan, nah itu juga melanggar hak cipta, terutama di rental CD. Nah sekarang nggak ada mungkin rental CD ya, mungkin sudah dari tangan ke tangan begitu ya, dari mungkin toko komputer atau dari toko elektronik begitu. Satu lagi bentuk pelanggaran yang kelima adalah downloading ilegal. Nah ini sering kita melakukan download satu program komputer dari internet dengan tidak mematuhi kaidah yang tertera pada lisensi download. Nah maka sekarang itu download itu banyak yang berbayar ya, ada SOP yang harus kita penuhi, ada syarat dan ketentuan gitu. Banyak peraturan, nah itu harus kita ikuti teman-teman. Ya seringnya kita lebih kreatif ya, lebih pinter gitu. Nah namun perlu dipahami bahwa
downloading ilegal itu termasuk pelanggaran hak cipta, maka kita harus siap dengan konsekuensinya. Gitu intinya ya. Nah, ternyata Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat pembajakan perangkat lunak cukup tinggi. Ini survei yang dilakukan tahun 97, kita menempati peringkat keempat dari 65 negara, tapi udah lama sekali ya. Nanti kita coba cek peringkat terkini, semoga udah gak masuk peringkat lagi. Peringkat pertamanya Vietnam dan yang keduanya adalah China gitu, daerah-daerah sana ya. Mungkin sekarang Kamboja gitu masuk ya. Nah, nanti kita cek sama-sama. Apa sih penyebab maraknya tingkat pelanggaran hak cipta PL ya, perangkat lunak? Yang pasti karena perangkat lunak itu lebih murah, lebih efisien ya. Kalau menurut kita, versi konsumen kan lebih menyenangkan kalau lebih murah. Itu menyebabkan pelanggaran hak cipta cukup tinggi. Kemudian data-data yang dimuat dalam format digital itu memudahkan kita melakukan copying gitu ya, penyalinan dari satu media ke media lain, itu memudahkan kita gitu. Jadi itu juga memicu pelanggaran hak cipta. Namanya juga software lunak gitu ya. Mudah sekali kita bawa, kita pindahkan, kita transferkan. Nah, ini memicu peningkatan hak cipta, pelanggaran hak cipta. Oke, itu beberapa alasannya. Alasan lain, nah kita itu makhluk yang penuh dengan curiosity yang tinggi gitu ya. Selalu ingin mencoba hal yang baru. Jadi pengennya nyoba kalau ada yang baru apapun itu, bagaimana caranya kita coba, kita pengen tahu gitu. Ini juga ada sisi plus minusnya ya. Selama dilakukan dengan cara yang legal tentu baik. Nah, tapi kalau ilegal menjadi tidak baik ya, ada konsekuensinya. Kemudian belum adanya perangkat undang-undang yang mampu menjerat seseorang secara tegas gitu. Kalau kita lihat, kita temui pun, kita kan kayaknya nggak pernah lapor ya. Kita misalnya tahu, oh itu OS yang asli, itu nggak asli gitu. Nah ini, bahkan mungkin dari perangkat penegak hukum pun belum secara tegas menindak gitu ketika menemui. Biasanya yang tegas itu justru ada di bandara. Itu saya pernah mengalami sih ya waktu itu. Sempat melihat ada laptop yang dicek gitu. Ketika mencoba mencari tahu apa sih yang dicek, ternyata dicek keaslian itu OS-nya kayak gitu, dia asli atau nggak asli seperti itu, sampai segitunya. Tapi nggak di semua bandara sih ya. Dan itu pengalaman sudah cukup lama itu ya, dari tahun 2016 itu ya, waktu mau ke Malaysia dan dari Malaysia segitunya gitu ya, ada yang seperti itu. Nah, tapi mungkin kebijakan atau peraturan juga berubah, juga berkembang gitu. Nah, yang pasti kekurangan sadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan orang lain juga memicu pelanggaran hak cipta. Nah, Anda sebagai pembuat atau kreator ini kan semester 7 pada buat skripsi semua ya, atau hal-hal lain, hasil karya yang lain, misalnya TTG, RPL, kewirausahaan atau yang lain gitu ya. Anda kan merasa membuat itu susah ya, membuat itu butuh effort yang tinggi, yang banyak gitu. Nah, jadi hargailah hasil karya orang lain juga, karena Anda ingin hasil karya Anda juga dihargai gitu. Kemudian ada nggak sih upaya mengatasi pelanggaran hak cipta? Nah, beberapa upayanya tentu membangun budaya. Kita harus punya culture appreciating others creation gitu, menghargai hasil karya orang lain. Selain membangun kesadaran hukum di masyarakat gitu ya, jadi kita harus paham betul, harus dibangun pemahaman betul mana yang boleh, yang tidak boleh. Ini harus dimulai dari terkecil menurut saya ya, dari keluarga dulu. Keluarga itu ada, kalau di masyarakat itu ada wadahnya ya. Kalau ibu-ibu itu ada PKK begitu ya, mungkin di bapak-bapak ada pertemuannya, mungkin bisa masuk ke lingkup-lingkup terkecil seperti itu ya, di masyarakat, di kelurahan, kecamatan, dari level yang terkecil gitu ya, dalam bentuk yang sederhana, itu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan atau berkelanjutan gitu, supaya benar-benar terbangun masyarakat yang sadar hukum, yang tahu ini boleh atau tidak boleh.
Nah, kita tentu harus bekerja sama ya, pemerintah, penegak hukum, masyarakat harus bersama-sama memerangi pembajakan terhadap karya intelektual karena dapat merugikan perekonomian bangsa gitu ya. Karena ada, kalau di departemen lain itu ada gempur rokok ilegal gitu. Nah sama sebetulnya ya, kita juga harus menggempur hak cipta ilegal, misalnya ciptaan ilegal gitu ya. Itu seharusnya tidak didukung supaya perekonomian ini juga tetap bisa lebih berkembang lagi. Nah ini adalah diskusi kita minggu depan ya tentang lisensi, maksudnya di video yang selanjutnya ya, we will talk about lisensi open source. Nah, nanti lebih detailnya ada di video selanjutnya. Nah kalau Anda ingin melihat contoh pendaftaran haki gitu ya, kebetulan saya punya waktu itu di tahun 2019 ini ya, dengan Pak Tri Agus. Saya menjadi anggota penelitian waktu itu, kita dapat hibah dikti, kemudian dalam pembuatan aplikasi ini ya, ini e-gov waktu itu. Kemudian kita daftarkan hasil ciptaannya yang dibuat Pak Tri Agus ini dan tim ke haki. Ini dapat sertifikat seperti ini yang kita lihat. Apakah berbayar? Ya, tapi nggak terlalu besar sih ya. Itu kan surat Anda bisa baca lebih lanjut ya. Jadi sejak dipublish ini tahun 2019 sampai 50 tahun ke depan masa berlakunya. Seperti itu bentuknya teman-teman. Nah mungkin nanti Anda yang punya karya gitu, yang ini preskripsinya ini membuat aplikasi dan itu Anda buat sendiri, betul-betul Anda kembangkan sendiri, silahkan boleh didaftarkan, dicoba didaftarkan ya. Nanti boleh ngobrol lebih lanjut dengan P3M gitu, nanti dibantu Pak Tri Agus begitu gitu ya. Nah kayaknya sih seperti itu dulu untuk diskusi mengenai haki ya, lebih ke hak cipta ya, hak cipta secara umum dan juga hak cipta untuk program-program komputer. Oke, semoga diskusi kita ini bisa memberikan masukan, perenungan dan juga membuat kita lebih aware terhadap hak cipta dan juga karya orang lain, dan juga kita termasuk orang yang mendukung perlindungan terhadap hak cipta dan program komputer. Okay, I think that's enough for me. Thank you very much for listening and participating. I hope all of you are always okay, safe, healthy, and wealthy. Everything sehat selalu ya. Alright, thank you very much. I will end the discussion. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.